Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kita jadi tahu betapa besar perjuangan para pahlawan. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia yang baik juga harus ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hewan sebagai makhluk hidup juga perlu mempertahankan hidupnya dengan cara adaptasi. Adaptasi hewan atau cara menyesuaikan diri dengan lingkungan akan kita pelajari pada video kali ini. Bagaimana cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan? Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Apakah itu habitat? Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Pada dasarnya, habitat adalah lingkungan di sekeliling populasi suatu spesies yang memengaruhi dan dimanfaatkan oleh spesies tersebut. Habitat bisa berupa hutan, sungai, laut, dan masih banyak lagi. Ada rawa, dataran tinggi, dataran rendah, dan lain sebagainya. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Nah, ini gambar ikan, dan ini gambar cicak. Coba kalian amati. Nah, apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Yuk kita pelajari bersama. Ada beberapa hewan yang tersebar di berbagai penjuru bumi ini. Mereka hidup di lingkungan dengan kondisi yang berbeda-beda. Hewan yang hidup di lingkungan tertentu umumnya memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan hewan lain. Ciri khusus seekor hewan dapat terlihat pada struktur tubuh atau tingkah laku hewan tersebut. Hewan yang pertama, cicak. Cicak mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, merupakan hewan melata yang memiliki perekat pada kakinya. Nah, perekat pada kaki ini berfungsi sebagai merekatnya kaki cicak supaya dapat merayap di dinding. Itulah sebabnya cicak tidak terjatuh ketika merayap di dinding. Yang kedua, cicak memiliki ekor yang bisa putus atau autotomi. Cicak melakukan autotomi atau memutuskan bagian ekor untuk mengelabui musuh dan sebagai alat melindungi diri. Yang ketiga, cicak memiliki lidah berlendir yang lengket, berfungsi untuk menangkap mangsa. Habitat dari cicak hidup merayap di dinding, di atap, juga di pepohonan. Kelelawar. Ciri khususnya, kelelawar memiliki sayap yang lentur dan tipis, serta kaki dan cakar yang kuat. Sayap kelelawar berupa selaput kulit lentur yang membentang antara tulang-tulang jari dan tulang lengannya. Kelelawar memiliki kaki dengan cakar yang kuat yang digunakan untuk mencengkeram langit-langit gua atau dahan ketika tidur dan istirahat. Nah, kelelawar ini berbeda dengan sayap burung. Yang kedua, kelelawar tidur atau istirahat dengan posisi bergelantungan terbalik. Posisi kepala berada di bawah sayap dan menyelimuti badan. Nah, posisi yang demikian membuat kelelawar aman dari jangkauan musuh dan memudahkannya ketika hendak terbang. Cukup dengan membuka sayap dan mengepakkan sayapnya. Kelelawar memiliki sistem ekolokasi. Kelelawar terbang mencari makan pada malam hari, maka dari itu dia disebut dengan hewan nokturnal.
Supaya dapat mencari makan di malam yang gelap, kelelawar menggunakan sistem ekolokasi. Ekolokasi merupakan suatu sistem penggunaan pantulan bunyi atau eko untuk mendeteksi posisi atau keberadaan suatu objek. Objek dapat berupa makanan, pepohonan, atau dinding gua. Dengan cara demikian, kelelawar dapat mengenali makanan atau jalur yang hendak dilewatinya di kegelapan malam tanpa kesulitan. Habitat dari kelelawar. Kelelawar hidup di dalam gua dan di dahan-dahan pepohonan yang besar. Hewan unta. Perhatikan gambar unta berikut. Unta memiliki ciri khusus. Yang pertama, memiliki punuk yang menyimpan banyak cadangan makanan berupa lemak. Apabila unta tidak memperoleh makanan selama perjalanannya, maka unta ini akan menggunakan lemak pada punuknya sebagai sumber makanan. Dalam hal ini, lemak diubah menjadi energi dan air untuk kebutuhan hidupnya. Setelah digunakan, punuk akan menyusut, lembek, dan terkulai ke sisi tubuh. Unta memiliki bulu mata panjang dan hidup yang menutup, seperti gambar unta yang di bawah itu. Karena unta hidup di gurun pasir atau padang pasir, ketika ada angin yang meniup, maka pasirnya kan pasti berterbangan. Nah, bulu mata yang panjang dan hidup yang dapat menutup ini dapat mencegah kemasukan debu atau pasir yang berterbangan. Yang ketiga, unta memiliki kaki yang panjang dan telapak yang lebar dan tebal. Struktur kaki unta ini melindungi badan unta dari pantulan panas padang pasir. Telapak kaki yang lebar dan tebal dapat mencegah tubuh unta terbenam ketika berjalan di pasir. Unta biasanya ditemukan di gurun pasir. Bebek dan angsa. Ciri-ciri khusus bebek dan angsa sangat mirip, yaitu yang pertama, memiliki selaput di kaki. Selaput ini berfungsi untuk berjalan di genangan air dengan mudah dan juga memudahkan bebek dan angsa untuk berenang di air. Bebek dan angsa memiliki paruh unik yang berfungsi untuk mencari makan berupa ikan-ikan kecil. Bebek dan angsa hidup di tempat-tempat berair dan becek seperti sawah dan sungai kecil. Gurita. Gurita memiliki ciri khusus, yaitu memiliki 8 kaki yang dipenuhi oleh tentakel. Tentakel ini sangat kuat, dapat digunakan untuk menarik mangsa atau sebagai pertahanan bagi si gurita. Gurita bisa mengeluarkan tinta hitam. Saat merasa terancam, gurita akan mengeluarkan tinta hitam pekat dan beracun seperti gambar yang di bawah. Gurita habitatnya adalah di laut. Semut. Ciri khususnya, semut memiliki antena. Antena ini berfungsi sebagai alat indera dan alat interaksi dengan sesama semut. Semut bisa mengeluarkan bau khusus ketika dalam bahaya. Bau khusus ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dengan sesama semut. Habitat semut yaitu di lingkungan tanah bersuhu sedang dan menempel di pohon. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air.
Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding, dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Nah, itulah tadi beberapa ciri-ciri hewan dan habitatnya. Tetapi kalian juga dapat mencari informasi di internet, buku di perpustakaan, dan dimanapun. Jika ada informasi tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya, nanti sampaikan ke bu guru dan teman-teman kalian. Demikian video kali ini. Selamat belajar.